Kamu kan waktu perpisahan gini, waktu sekolah gini gitu. Jadi momen yang mungkin nggak akan pernah terlupakan gitu. Kalau kamu ngerasain itu nggak waktu perpisahan dulu? Kalau aku kayaknya kalau pas perpisahan sekolah dulu ya kebanyakan ini sih kayak cuman sekadar ya senang-senang aja. Iya ya ada acara gitu aku ikutin. Oh ya udah. Tapi kayak nggak ada yang benar-benar bikin terharu gitu. Karena mungkin aku udah capek dengan tugas-tugasnya ini ya, jadi kepanitiaan gitu loh. Oh, kamu jadi panitia saat itu? Iya, seringnya dulu gitu sih SMA kayaknya. Aku SMP SMA nggak mau jadi panitia. Karena ngerepotin aku. Yes, tahu kan aku itu orang yang malas repot kan. Masalahnya orang-orang ini minta terus ke aku, karena kamu menunjukkan bahwa kamu bisa dan mau pasti mau dah. Pasti Mar, kamu pasti mau kan Mar gitu. Teman mereka seperti itu kan. Tapi sebenarnya ini sih aku yang ngerasa kayak kehilangan itu ketika aku misalnya ngedit video gitu kayak foto-foto lama tak kumpulin jadi satu terus kenangan. Iya sih aku nangis juga sih kalau misalkan pas waktu bikin video, tapi ketika ditampilin di depan ya udah nangisku udah habis. Iya, sedihnya udah habis ya. Iya, sedihnya. Saatnya kalian rasakan perasaanku. Iya gitu sih. Tapi nggak ada kan di pojokan waktu video ditampilkan terus ada bapak-bapak bayangkan gitu, nggak ada bapak-bapak yang menyebalkan itu. Nggak lanjut bendera kuning. Iya. Itu lucu banget. Aku dulu SMA kayak gitu tuh pernah. Sering. Kan waktu baru masuk kan mos kan. Terus ada acara nginep-nginep gitu. Iya. Aku tuh berdiri di belakangnya temenku yang tinggi banget. Terus ketika bayangkan tuh, aku sandaran di punggungnya dia. Jadi aku berdiri, dia berdiri di depanku. Kepalaku ini tak sandarin kayak aku nyandar ke tembok gitu loh. Jadi keningku itu di punggungnya dia. Terus temanku tinggi banget itu, temanku basket itu. Aku tidur. Bangun-bangun itu ternyata sudah jangan sedih, sudah kita harus gini bla 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 lah gitu. Aku itu bangun waktu itu sudah itu, dan ketika tak lihat ternyata temanku tak sadarin itu merem juga. jadi dia juga tidur, dia baru tak bangunin waktu mau didatengin sama yang bapaknya sudah itu kan ditepuk pundaknya satu-satu kan. Sudah gitu itu dia tak bangunin baru. Jadi kayak bangun gitu ya, iya. Bukan sudah. Bangun orangnya udah datang gitu. Iya. Oke, kembali ke acceptance lagi. Oh iya, acceptance. Berarti memang acceptance itu kan fase terakhir ya, yang seharusnya kita gimana cara merasakan kesedihan yang seharusnya gitu. Dan caranya masing-masing pribadi itu juga beda-beda. Beda-beda mengolahnya. Stepnya juga beda-beda. Yang nyebelin tuh dirimu tuh nyebelin apa? Yang pernah kita tuh bikin momen gitu, bikin editan video yang dirimu maksa aku untuk mempostingnya. Itu menyebalkan itu. Mau bahas itu. Aduh. Ya. Jadi kita kan sempat berantem guys. Kira-kira aku harus posting, tapi menurutku tidak selayaknya sekarang harus diposting gitu. Tapi nggak apa-apa, memang kan setiap orang kan punya itunya masing-masing kan. Dan anger itu aku ya, denial itu aku nggak itu sih kayak enggak seperti itu gitu. Aku denialnya tuh nggak yang banget gitu loh. Tapi deny kan. Kok masa biasanya aku yang hai terus tiba-tiba waktu itu kok gitu tiba-tiba muncul benih-benih drama percikan drama gitu kan. Terus kan aku ngapain anak ini gini gitu. Sampai akhirnya aku masuk ke anger meskipun yang nggak gede banget kan. Ya udahlah kalau mau karena angerku. Karena kenapa sih kamu angerku memutuskan gitu. Ya sebenarnya aku juga waktu itu juga dabda juga nih. Dinaiku adalah ini anak udah aku maksudnya kita udah bikin, aku udah ngedit terus kayak nggak diposting. Dan waktu itu juga yang memperparah itu sebenarnya ini sih karena
Ada masalah juga sebelumnya. Iya, capek waktu itu memang lagi ada sesuatu hal habis jaga busuk lah biasa, capek. Ada masalah lah di kerjaan. Jadi kayak nggak tidur gitu semalaman, terus paginya ke psikiatri. Kok ke psikiatri? Itu yang tadi itu cerita. Iya, sorry. Iya. Ceritanya diulang. Iya, ya meledak lah. Keluarlah kata-kata mutiara. Itu kan Vini Vidi Vici gitu. Apa itu? Lah, itu kan kata-kata mutiara kalau di sekolah gitu. Buku tahunan pernah enggak sih? Yang lulus kan ngasih kata-kata mutiara. Berjuanglah sebelum perjuanganmu disia-siakan gitu. Kan kalau lulusan pasti nulis kata-kata mutiara kan. Kalau Vini Vidi Vici itu biasanya kata mutiara di baju olahraga. Kami datang, kami menang gitulah pokoknya. Ya aku nggak pernah olahraga sih. Iya kelihatan sih. Gitu. Jadi intinya waktu itu angerku keluar, terus habis itu bergeningnya ya itu sih. Habis itu aku habis marah itu kayak aduh kenapa aku marah ya, terus akhirnya bergeningnya. Nah berarti kan nggak melalui bergening kan? Melalui? Aku waktu itu minta kamu tetap posting nggak sih? Iya bergening kan? Bergening, iya. Tapi aku nggak melalui bergening dan nggak melalui depresi. Ya aku juga nggak depresi. Masih di anger tapi aja. Ketika masalah itu menurutku udah selesai, udah acceptance. Anger bahkan posting itu aku juga ngapain deh? Si drama banget. Ya mungkin pada titik masing-masing. Aku juga lagi capek kan saat itu. Aku habis kerja, terus aku ngangkat sendok karena aku lagi makan. Capek banget tuh ngangkat sendok tuh untuk makan. Ngunyah 36 kali. Tak hitung loh, capek kan ngitung makan. Iya ngapain? Ya itu dihitung buat. Ya akhirnya nggak tak hitung karena capek, nggak tak hitung. Iya. Tapi langsung acceptance kan. Dan besoknya kamu datang. Hari ini datang dengan wajah bersalah. Aku mau ketawa, tapi ini saat yang tepat untuk ketawa nggak sih gitu. Tapi oke, udah udah fine. Karena itu memang selayaknya untuk proses seperti itu. Kenapa? Karena kan kita udah serius bikin sesuatu, bikin project bareng. Iya aku tahu di posisimu pasti kenapa sih seakan-akan tidak dihargai gitu. Ya nggak apa-apa, it's okay. Cuma emang permasalahan kita kemarin kan komunikasinya ya. Iya, aku males jelasin, aku berharap dijelasin. Aku berharap kamu tuh menjelaskan apa gitu loh. Yang bisa aku menenangkan gitu loh. Dia berharap apa dari orang yang kalau dijawab, oke, sip. Iya. Berharap apa kamu dari orang yang kalau di chat ya tidak bisa seperti itu, udah gitu doang. Itu aku udah capek, udah mau tidur ya kayak, tapi pikiran terus gitu loh. Gak enak tau tidur dengan posisi marah itu, karena ada masalah yang belum selesai gitu loh. Unfinished project ya kayak gitu loh. Tapi lucu banget lagi, aku buka game kayak ada namamu, tak tutup gamenya meskipun namamu offline tapi kayak ada namamu gitu loh di listnya. Sebel. Aku sempat sebel gitu loh, kayak ngapain sih harus dipaksa gitu, padahal memang rencananya tuh aku mikirnya ini besok lah tak posting saat aktif orang-orang. Ini bukan saat aktif orang-orang nih, besok mau tak taruh di depan sendiri gitu biar kayak kelihatan. Kayak gitu guys, harus dibicarakan. Iya bener, antar temen tuh harus dibicarakan. Semuanya sih, gak semua orang. Kalau enggak ya akan marah pada akhirnya. Khususnya kan teman, saudara, keluarga kan harus punya komunikasi yang lebih baik gitu loh. Kalau cuma lewat chat gitu tuh aduh parah sih. Iya, chat itu kan tanda baca udah bener, tapi cara bacanya orang yang baca itu loh. Iya. Nggak sama yang udah kita itu. Benar. Apa mungkin ada solusi lain, mungkin voice note dulu? Voice note, ya video call, voice call, telepon ya. Cuman mungkin. Kenapa kita kemarin nggak gitu ya? Ya males aja udah sebel kali ya. Sama capek ya. Lagi makan kalau nggak salah itu, lagi apa ya aku ya, pokoknya sebel banget dah. Ini ngapain anak ini ngomel-ngomel gak jelas. Iya.
Karena kemarin juga gitu lagi. Udahlah, nggak usah dibahas. Udah. Kalau positif toxicity apa? Positivity toxicity apa sih? Positif toxicity. Toxic Positivity. Apa itu? Disleksia kayaknya. Dan belingging. Ini beginning. Kayak itu kan. In the beginning. Kan kasih sama kayak itu. Nah, toxic positivity ini udah benar. Yang benar ya itu. Iya. Itu apa sebenarnya? Toxic artinya Racun. Positivity hal yang positif. Bagus. Ya, hal yang positif Seharusnya berarti bagus. tapi jadi racun. Kayak kalau kebanyakan gula gitu jadi diabetes gitu ya. Keambruan, ketimbun gula. Iya kan, masa satu cengkir mau bikin teh, gulanya 1. Kamu terlalu baik untukku. Baiklah. Besok-besok kamu akan tak jahatin. Oke. Tapi kalau udah jahat, bilangnya apa? Kamu jahat banget sama aku. Serba salah. Dasar pria. Oke. Jadi toxic positivity itu apa ya? Kayak contohnya tuh ini kan kayak yang yuk bisa yuk gitu. Yuk bisa yuk. Itu benci banget sih dengan kata-kata itu. Kayak memaksakan gitu kan. Ya udah kalau emang lagi negatif, lagi nggak enak gitu ya udah jangan dipaksain saat itu juga harus bisa merasakan positif gitu kan. Ya sabar. Dunia itu memang penuh ujian. Iya benar. Iya sih. Tapi saat itu aku tidak butuh kata-kata itu. Iya, jangan langsung sabar dulu gitu. Iya. Masa ada contohnya nih ya. Ada orang tiba-tiba nubruk pohon lah anggap aja. Ini enggak usah bilang ya. Tapi ada orang yang kayak gitu. Masa kamu akan bilang enggak apa-apa, Pak. Emang hidup itu kadang gitu kan enggak juga. Yang perlu apa dulu nih orang ini gitu. Kita harus apa ya? Kita harus sadar bahwa kebutuhan orang itu sebenarnya beda-beda. Nggak cuma fisik tapi mental juga gitu. Makanya jangan sembarangan kadang kayak orang tenggelam yuk bisa yuk itu kayak orang tenggelam yang keluar tangannya dikasih tos gini. Itu tidak menolong sama sekali. Iya. Nah iya sih emang positivity itu kalau terlalu dipaksakan juga akhirnya jadi toxic. Tapi nyadar nggak sih kalau di film itu loh Inside Out, tahu kan yang animasi? Oh iya. Ada Joy. Nah si itu rambut kan, biru. Iya positifnya kan sebenarnya 1 dari 4 kan? Dari 5. 1 dari 5. Kan ada yang merah itu, yang marah itu. Terus yang hijau yang pemalu ya? Hijau itu kayaknya disgust, jijik. Terus apa lagi ya? Fear, takut, yang ungu ya kalau nggak salah. Terus biru yang sadness itu. Ya itulah. Itu kan apakah maksudnya dia itu ingin menggambarkan kalau ternyata memang sadness hal-hal yang buruk itu lebih banyak daripada hal yang menyenangkan gitu loh. Apa yang sesuai dengan yang amigdala tadi, yang sama seperti yang kamu jelaskan tadi ya. Yang bilang kebanyakan otak itu memproses primitif. Kan primitifnya kita memang mencerna hal-hal yang menyedihkan. Yang fear, terus cemas gitu-gitu kan buat bertahan hidup. Nah, agresi. Mungkin gitu ya bener gitu loh. Kalau dari itu ya. Makanya ditunjukkan juga dengan pemerannya itu yang di Inside Out itu kebanyakan yang negatif. Ya. Tuh. Iya sih. Atau mungkin ini juga biar stand out aja. Kan kayak pemeran utamanya satu. Iya kan biar terserang oleh banyak hal kan biar dia jadi yang paling mewah. Kalau seandainya pemeran utama yang tokoh baiknya itu banyak itu kayak Power Rangers nggak itu. Ada ya. Iya ya, Power Rangers itu sebenarnya tokoh baiknya 5. Enggak lah. Monsternya 1. Iya, monsternya 1, 5 kan. Tapi yang selalu dalam sadar gak sih di setiap masing-masing film tuh ada tokoh utamanya. Kan setiap minggu nih kita nonton ya, setiap minggu. Tapi kadang
ini ngangkat yang Ranger biru doang. Oh gitu. Ini ngangkat kisahnya yang Ranger ini doang. Gitu kan. Nanti ya? permasalahan antar teman yang disorot paling utama adalah yang Ranger merah. Makanya kenapa kok paling sering Ranger merah jadi pemeran utama atau jadi tokoh yang paling dominan. Dominan karena Ranger merah itu yang paling sering dijadikan masalah gitu loh. Sebenarnya pemeran utamanya Ranger merah, makanya banyak banget kan. Kalau ada anak kecil, aku yang merah. Oh iya benar. Aku yang merah, pernah gak kamu kayak gitu? Jadi mau jadi pink kan? Aku yang pink. Jangan, yang pink itu cewek, jangan kamu cewek. Gitu. Iya. Bisa jadi kayak gitu. Terus ini nih, aku dapat referensi nih. Kalau sebenarnya enggak juga loh yang aku bilang tadi tuh, yang perasaan negatif itu lebih banyak dari positif, ini malah lebih banyak. Beda satu nih yang positif lebih banyak. Iya, jadi ini tuh ada namanya itu power versus force. Kalau force itu kan yang negatif, power itu yang bagus gitu. Jadi sebenarnya yang negatif itu dia bikinnya sistem scoring. Jadi perasaan ini dikasih skor berapa, semakin skornya tuh sedikit semakin jelek. Dan ternyata sedih yang depresi tadi tuh skornya 75, sementara yang malu, merasa tak berharga, self worthiness itu cuma 20. Jadi dia yang paling jelek. Iya, ternyata serasa perasaan itu ya, merasa tak berharga itu adalah nilai paling buruk. Emosi yang paling jelek, iya. Dibandingkan sedih itu sendiri gitu. Malu. Lah malunya berarti di situasi apa? Situasi bukan malu ya, kayaknya lebih ke arah yang tadi aku bilang self worthless tadi itu loh. Merasa dirinya nggak berharga. Atau sebenarnya malu di situasi yang tidak tepat. Contohnya mungkin dia bisa nih ngomong di depan umum. Dia public speakingnya bagus. Tapi kayak buat sambutan untuk acara gitu, jadi ketua pelaksana, sambutan aja udah kayak malu untuk ngomong gitu. Sebenarnya dia mampu gitu loh. Apa malu yang kayak gitu ya? Ya mungkin. Aku juga belum banyak baca sih. Ini kan dugaan aja, hipotesa tadi. Yang disclaimernya, ini kan dugaan aja. Padahal kita malas baca aja. Tadinya udah baca kayak setelah ngobrol yang melenceng ke sana kemari jadi lupa gitu. Iya. Tapi juga sadar nggak sih, kita malu itu juga diberikan, bukan dari kita asli. Contohnya anak nih ya, nggak mau ngomong sama orang, ibunya bilang apa? Malu anaknya tidak bisa menentukan masih emosinya seperti apa, dia nggak tahu. Dicap ya. Dia sebenarnya takut atau cemas, kan nggak tahu kita. Takut. Lah itu kita nggak tahu, tapi ibunya mesti bilang, udah salim aja. Nggak apa-apa, nggak usah malu. Jadi anak itu menggambarkan, bahkan terkadang sebenarnya itu bukan rasa malu. Dia takut, terancam atau terintimidasi, tapi dia menggambarkan seakan itu malu. Tapi memang di masyarakat kita itu rasa malu itu lebih jinak ya, lebih nggak memalukan dibandingkan rasa takut. Kalau ya anak ini penakut gitu kan lebih jelek daripada anak ini pemalu. Pemalu tuh masih ya apa-apa, malu-malu aja, nanti kalau pas berani ya berani. Tapi ternyata di situ buktinya kalau pemalu, rasa malu, rasa rendah diri itu justru yang paling jelek. Nah, jangan-jangan malu atau takut yang dibedakan itu bukan seperti itu. Jadi sebenarnya anaknya takut nih, takut untuk tampil. Ya. Itu takut kan? Nggak jadi malu dong. Atau malu tuh tampil lah yuk. Jadi takutnya itu maksudnya teori itu, dan di masyarakat kita sebenarnya cuma beda istilah aja. Tergantung bagaimana malu yang bagaimana gitu loh. Kita belum bisa mengartikan malunya yang seperti apa. Karena di masyarakat kita itu takut malu itu kayak seakan-akan campur gitu loh. Campur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Anak ini malu, kan anak kita nggak tahu anaknya tuh sebenarnya malu beneran atau enggak. Sebenarnya kayaknya lo ya, kalau translate-nya kan malu tadi tuh. Kalau bahasa daerah, bahasa apa? Ayo. Bahasa Inggrisnya itu self worthless sih, lebih ke self worthless. Jadi bukan malu yang malu yang kata orang-orang malu kucing.
Bukan sih, kayaknya lebih ke arah ya nggak merasa diri nggak ngobrol berharga aja. senyum sendiri. Padahal mau ngobrol sama diri sendiri itu. Ngapain? Me time. Malu-malu sama diri sendiri. Aneh banget. Berarti malunya lebih ke rasa tidak berharganya ya. Rendah diri. Kayaknya nggak bisa nih gitu. Ya. Gitu ya. Itu malah justru state di mana yang paling jelek sih dibandingkan kesedihan, ketakutan, cemas gitu. Kalau di keadaan sesungguhnya apa ya? Kalau anak sekolah contohnya. Ya dia merasa paling bodoh. Nggak bisa apa-apa, nilainya jelek. Itu sih. Tapi ternyata kemampuannya dia memang nggak di situ, gimana dong? Nah, itu. Tapi dia ternyata menggambarnya bagus. Dia nggak bodoh seharusnya. Dia burung yang disuruh berenang. Dia ikan yang disuruh memanjat. Dia gajah yang disuruh kucing. Hah? Gak nyambung kan? Iya. Itulah tidak berharganya. Aku gak bisa menyelamatkan kata-kataku sendiri lagi. Tapi apa ya? Permasalahan kita, aduh ini berat banget, boleh gak ya? Tapi apa? Ini menurutku aja ya, permasalahan di kita tuh, permasalahan sebenarnya kayak anak itu ketika ranking 36, iya, dicap buruk kan, dibanding ranking 1. Tapi gimana seandainya ini adalah kelas unggulan, dimana siswanya 36, situ pinter semua. Iya. Tapi ketika di ranking 36, nilainya anggap aja yang nomor 36 itu nilainya rata-ratanya 89 coba. Iya, dia bodoh atau enggak? Ya kalau ya kan berarti si kata sifat itu memang harus ada pembandingnya kan? Iya. Kalau kamu bandingin satu kelas ya jelas dia bodoh. Tapi kalau makanya dulu ada ranking paralel gitu. Iya, nanti tiba-tiba dia ranking 1 dari satu sekolah gitu kan. Lah tapi yang jadi masalah kan ada orang yang ranking terakhir dari satu sekolah kan. Nah itu loh. Dia bisa jadi apa tadi? Self-worthy ya? Iya, self-worthless. Worthless, iya benar. Iya ya. Iya kan? Itu. Dan masalahnya adalah tidak diselesaikan. Diselesaikan dengan baik. Menurutku ini ya. Karena ranking itu membuat orang seperti itu, yang dihilangkan apa? Rankingnya. Iya benar. Tapi hal itu menjadi menurutku ya, ini menurutku aja. Jadi hal yang kurang baik gitu. Jadi orang tidak ada rasa bersaingnya. Benar-benar. Kompetitif kan yang diasah sebenarnya dalam masa sekolah gitu loh. Iya sih. Sekarang apapun yang terjadi, iya kan? Ini bisa nih diperdebatkan lagi. Maksudnya, apakah kita itu beneran harus kompetitif atau kooperatif gitu? Tapi sadar nggak sih? Kita tuh perlu kooperatif, tapi juga kompetitif. Kompetitif juga ya. Maksudnya kompetitif itu kita berkembang lebih baik, bukan harus menjatuhkan orang. Karena kompetitif itu disalahartikan kita mengalahkan orang lain, bukan. Kompetitif itu kita lebih baik dari orang lain tanpa harus menjatuhkan. Kooperatif itu kita bekerja sama dengan lingkungan sekitar kita, belajar bareng, mengasah diri bareng. Tapi untuk menjadi lebih baik dari orang lain itu yang kita capai, bukan menjatuhkan orang lainnya. Karena ada quotes jahat aku nyebutnya. Jika kamu tidak bisa membuat karya, maka ceritakanlah keburukan orang lain. Itu quotesnya siapa aku lupa. Jahat. Itu quotes jahat kan itu. Kenapa? Sebenarnya dia pengen jadi pusat perhatian, tapi dia tidak bisa menunjukkan karya. Dia membuat sensasi dengan membuat kejelekan orang. Lah itu menurutku menjadi sebuah permasalahan juga. Lah kompetitif dan kooperatif itu perlu diasah. Sejak kapan? Sejak masa sekolah. Ya kembali ke masa sekolah tadi tuh, kompetitifnya dihilangkan gitu ya. Nah seharusnya menurutmu gimana? Ini kita bahas pendidikan lagi. Iya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih. Karena memang kadang masa sekolah tuh masalah yang menyedihkan, cukup menyedihkan, kayak ngerasa paling bodoh. Tapi bukan seperti itu. Menurutku anak itu pinter semuanya. Atau gini, aku kepikiran. Apa? Karena kita tuh standarnya cuma satu ya. Padahal manusia tuh kan beragam. Paling nggak adalah standar
bikin aja standar akademis non akademis lah minimal 2 gitu. Jadi ya udah anak yang non akademis itu berarti ya wis sama akademis, yang satunya itu ranking untuk yang non akademisnya gitu, kayak yang pinter basket, siapa yang pinter musik, siapa yang pinter apa nari gitu. Bisa nggak sih kayak gitu? Ya sebenarnya bisa aja, tapi wong buktinya ranking dihilangkan aja bisa. Jangankan membuat yang seperti itu gitu. Bukan maksudku bisanya itu adalah bisa nggak sih itu memecahkan masalah kita self worthless itu biar anak-anak itu kemungkinan bisa kalau mengarahnya seperti itu ya. Karena mereka kan lebih beragam. Nggak apa-apa kok aku nggak pinter di sini, tapi aku pinter di sini loh gitu. Dari situ. Solutif sekali kita ya. Apa kita jadi Menteri Pendidikan bisa nih kayaknya. Masih ada menterinya. Apa 2024? Oh iya ya, nggak apa. Aduh. Saya Gusta. Siap menerjang ombak. Bentar, itu juga aku tadi mau bahas ini. Kalau di tempatku di acara sih, maksudnya ada acara kepanitiaan gitu ya. Biasanya itu ada kan kayak anak terapa oh iya gitu. Apa kalau kepanitiaan di kampus pasti kan kakak terapa gitu ya. Nah itu kan juga sebenarnya bentuk apresiasi biar semua orang dapat predikat gitu kan, biar nggak ada yang merasa self worthless gitu kan. Tapi aku pernah dapat predikat 2 kali lagi. Apa? Terbaik dan terfavorit ya Pak. Waduh. Udah baik, favorit kan. Aduh. Gimana coba? Aku nggak self worthless, tapi teman-temanku kayak kerasa. Anak ini kenapa kamu ambil semua gitu? Iya. Jahat banget lagi. Orang harusnya gitu. Iya, harusnya nggak boleh milih lain. Iya, lanjut. Ya gitu maksudku, apakah di dunia pendidikan tuh harus ada gituannya? Setiap anak 30 orang itu susah sih, tapi pusing pasti gurunya ya. Kayak ini anak apa ya yang bagus dari dia, oh ya udah tak kasih predikat ini. Tapi ya bagus sih kayaknya kalau diterapkan. Tapi Bang, tahu nggak sih, kita itu dari kecil diapresiasi hal sekecil apapun. Iya kan? Itu yang membuat kita tidak self worthless. Anak bisa berdiri. Oh ya pintar. Gampang banget jadi pintar ya. Anak kecil bisa tepuk tangan. Pintar gitu kan. Iya. Bisa kedip-kedip lucu. Mata genitnya mana coba? Coba kamu segede ini. Damar. Kedipnya gimana kedipnya? Imutnya gimana? Pintar. Gimana? Kan iya kan, makanya itu. Jadi kenapa waktu kecil kita selalu diapresiasi, tapi ketika besar kita seakan-akan dijatuhkan? Kamu gini aja nggak bisa. Padahal itu juga berusaha berdiri dalam tanda kutip ya. Dia mencoba mengkokohkan ketika masa remaja contohnya. Dia mengkokohkan karakter dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik. Iya sih. Iya kan? Tapi tidak ada apresiasi. Kamu hebat, kamu sudah berjuang sejauh ini. Tapi hidup memang seperti itu. Kamu perlu berjuang seperti ini. Tugas orang dewasa di sekitarnya adalah mengarahkan dia supaya dia menghargai dirinya. Dia bisa mengarahkan dirinya lebih baik lagi. Ya mungkin kita memang harus kembali lagi menjadi itu ya. Menjadi orang tua dalam quote unquote, dalam tanda kutip, jadi orang tua yang kayak gitu, suportif gitu. Ya bukan jadi orang tua sih, intinya jadi orang yang suportif, yang bisa suportif, atau orang yang bisa suportif dengan orang-orang di sekitarmu gitu loh. Hal-hal yang perlu diapresiasi. Ya itu dari kecil kita diajarkan untuk itu. Bahkan aku merasakan bahwa sebenarnya dari kecil kita diajarkan jatuh loh. Udah tahu ya, kita jalan nggak seimbang, tapi dipaksa, ayo berdiri jalan lagi. Jatuh loh, kita diajarkan untuk jatuh. Tapi kita juga diajarkan cara berdiri. Tapi ketika kita dewasa, kita diajarkan jatuh, kita diberi jatuh. Tapi kita tidak pernah diajarkan atau diajak untuk berdiri. Dan ketika sudah berdiri, tidak ada yang bilang, kamu hebat sudah bisa berdiri lagi gitu. Tapi sebenarnya ya karena mungkin orang dewasa itu harus bisa berdiri dengan kaki sendiri ya. Mikirnya gitu kali ya, kalau udah dewasa itu
ya udah, kamu bisa sendiri kok, ngapain butuh aku. Tapi kan sebenarnya nggak ada salahnya kan kita menjadi orang yang suportif gitu loh. Ngasih yel-yel. Suportif kan? Ngasih yel-yel itu suportif gak sih? Ayo pakai pom-pom. Ya pakai pom-pom. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Yo gitu sih. Itu pasti orang yang disupporteri malah down ya, kayak ngapain aku punya temen kayak gini gitu ya. Iya kan? Itu seru sih kayaknya. Ada temen kayak gitu. Iya ya. Tiba-tiba gitu datang bawa pom-pom, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Kayak SpongeBob. Kita jadi Squidward-nya. Oh iya. Tapi itu kan kita banget kan. Dewasa kita banget gitu SpongeBob itu kan. Squidward maksudnya. Film SpongeBob gitu loh. Oh ya film. Ya. Film SpongeBob itu kita banget gitu loh. Dimana kita itu semangat itu seperti kita pada masa remaja. Mudah sekali marah, mudah sekali tersinggung. Tapi kita juga tetap tertawa. SpongeBob kan gitu kan. Kita semangat berangkat. Aku siap. Tapi bukan karena dia siap untuk bekerjanya sebenarnya. Dia mencintai dunianya. Sama ketika kita remaja. Kita mencintai sekolah bukan karena sekolahnya. Ketemu teman, ceritanya, terus melakukan hal aneh-aneh dengan teman. Itu yang seperti kita sukai. Sama seperti SpongeBob kan. Patrick ketika kita masa kecil gitu loh, yang melakukan hal aneh tapi orang sekitarnya mewajarkan, sebel tapi mewajarkan. Udah maklum ya karena maklum. Ya udahlah gitu. Kayak gitu loh sama. Orang apa ya? Kan sebenarnya kalau di masa pertumbuhan kita, masa kecil adalah masa yang paling kita sebenarnya tidak mampu, kita butuh bantuan orang lain gitu loh. Jadi orang akan mewajarkan hal yang kita lakukan ketika itu aneh sekalipun. Udah tahu manjat meja kita akan ada kemungkinan untuk terjatuh ya, manjat terus gitu kan. Terus kembali ke SpongeBob tadi, itu adalah kita dewasa ini gitu loh. Squidward. Iya kayak ini ngapain sih orang-orang pada berisik, kenapa sih orang-orang gini, kenapa? Udah mulai gerampi gitu. Aku banget lagi gitu. Sebuah hal aku kesebalkan. Tapi juga tetap ketawa-tawa. Itu kayak karena dewasa kita sudah kompleks. Semakin itu banyak yang sudah kita lalui, pengalaman lalu gitu. Iya. Bahkan ini ya, bahas yang sifat yang buruk lainnya, sifat negatif yang lainnya ya. Tadi kan sempat kesinggung yang takut itu kan juga. Ya mungkin karena kita sudah terlalu banyak menjalani jatuh bangun kehidupan ya, apa sih? Jatuh bangun aku kehidupan. ada terus soundtracknya. Nah, kita tuh lama-lama jadi kayak takut gitu, kayak waspadanya makin nambah ya, kayak nggak kayak anak kecil dulu kan, kayak lagunya Tulus nih yang 17 tuh gimana? 17 Agustus. Muda intinya adalah ketika kita muda, rasa excitement kita itu melebihi rasa takut kita untuk mencoba hal yang baru dibandingkan ketika dewasa. Nah itu mungkin karena kompleksitas dari struktur otak kita juga ya, sirkuit-sirkuit yang negatif di amigdala tadi itu lebih kuat, makanya makin dewasa aku ngerasa makin overthinking sih. Ya kan? Dibandingkan dulu yang kayak ada ketakutan, cemasnya. Karena banyak tanggung jawab dan konsekuensi yang efeknya bukan kita aja. Nah, bisa jadi ke orang lain. Sering kita takutkan kan itu sebenarnya. Iya sih. Kalau kita doang mungkin kita akan oke lah. Tapi ketika sudah berimbas, ketika aku melakukan ini sepertinya aku akan seperti ini, akan seperti ini gitu kan. Orang lain akan menjadi seperti ini. Kita kan dulu kita waktu kecil mah peduli amat ya. Iya. Kita manjat-manjat pohon sampai jatuh pun kita nggak mikirin bahwa sebenarnya keluarga kita juga akan mikirin. Bener. Kita mah double aja, besoknya udah dimarahin, ya keluar lagi, main hal yang sama. Iya sih. Karena kita hanya memikirkan diri sendiri kan. Kalau sekarang udah mulai mikir
orang lain ya, kalau misalkan ya kita aja udah bisa merasakan ini kekhawatiran itu gitu loh. Kalau misalkan orang yang kita deket, orang yang kita sayang itu kenapa-napa gitu. Jadi kalau kita kenapa-napa pun juga akan mikir itu. Aduh, itu kayak lingkaran setan sih. Lingkarannya dihitung, setannya diruqyah. Jadi biar lingkaran aja. Oke, setannya di mie. Level berapa nih? Ada kecapnya. Lanjut. Kenapa makanan terus? Semakin lama semakin lapar. Iya, aku udah lapar lagi. Nasi kotakku udah habis ini. Nasinya tadi kotak apa? Ya, iya. Bulat sih. Bulat. Lah itu yang jadi masalah. Dewasa ini nasi kotak disebut nasi kotak, tapi ketika kita buka nasinya tidak berbentuk kotak. Lah teh gelas itu menurutmu di gelas, di kotak kan? Teh kotak ada botolnya ya? Iya ya, kok bisa ya? Teh botol juga sekarang ada kotaknya. Iya. Tapi teh botol dari dulu di kotak. Teh botol itu ada yang di botol lah. Teh botol itu di botol. Teh botol itu juga ada di kotak. Kalau dia didistribusikan, dia dibungkus pakai apa? Iya, pakai kotak kan? Kayak botol yang gede. Biar namanya tetap konsekuen. Masa teh gelas juga ditaruh gelas terus? Iya enggak kan? Distribusi satu-satu. Kayak apa? Orang pengajian, distribusi soto, estafet. Dan paling enak itu orang yang duduk paling luar. Dapat pertama kan? Itu adalah trik. Iya, jangan mau dibohongin sama orang kayak gitu. Disuruh masuk seakan-akan nggak mau. Tapi di luar dia biar bisa rokokan sama bisa dapat nasi pertama. Iya yo, tapi enak ya berarti kalau di ujung itu tuh. Pasti dapat pertama karena kan terus. Dapat pertama nih. Terus kalaupun kamu mau ngerokok ataupun nggak ngerokok ya, misalkan memisahkan diri itu gampang. Terus kalau ketika udah buyaran duluan enak kan? Enak sih. Datangnya telat, iya. Pulangnya duluan, dapat makan dulu, bisa sambil rokokan, bisa enggak rokokan, mau apapun bisa, iya mau main HP juga bisa kan? Pantesan ya orang kalau kumpul gitu jarang banget. Malas gitu kan mau masuk kan? Padahal di dalam masih kosong. Ayo Pak, di dalam masuk. Enggak apa, di sini aja. Awalnya kita sungkan, tapi malam ini, hari ini saya pecahkan masalah itu. Iya, ternyata itulah penyebabnya. Eureka. Aduh, dibahas kesedihan dan ketakutan dan kecemasan. Sedih loh. Jadi orang yang bagi-bagi soto, tapi dia yang bagian paling deket sama pintu pembagian soto. Sedih loh dia. Temannya yang di ujung tadi itu udah habis, dia masih bagiin soto temannya yang di dalam. Terus ada risiko kehabisan soto nggak sih? Iya. Karena kalau risiko kehabisan soto itu apa ya, kemungkinan kecil. Tapi minimal dia dapat porsi nasi yang sedikit. Karena yang di dalam udah takut kehabisan. Oh iya. Iya kan? Dia udah mulai nasi yang dikurang-kurangin tuh. Ya ya, tapi kasihan lah dapat dikit. Ya udah lapar ya. Iya, udah kan? ngoper-ngoper tadi dapatnya dikit lagi, nggak enak sih. Karena memang kadang ada orang yang pengen banget gitu loh. Aku di dalam aja, aku yang deket sini. Padahal dia sebenarnya itu kayak digendam gitu loh. Aku melakukan ini untuk apa gitu kan? Iya kan? Ternyata aku dapat nasi yang paling sedikit. Kalau mau dia ambil dulu, baru dia nanti distribusikan. Yang penting dia dapat dulu lah. Tapi kan nggak enak kan, sungkan kan kalau dia ambil duluan. Iyalah. Kok nggak didistribusikan gitu? Paling enak yang paling ujung itulah. Posisi favorit. Iya, ternyata terpecahkan. Kalau enggak, ada satu tempat duduk lagi yang apa namanya, pengajian ya, ini konsepnya pengajian ya. Duduk yang paling deket sama ustadznya, itu bisa dapat duluan. Ustadznya pasti dikasih duluan dong. Oh iya. Iya kan? Habis itu terus kita kan, yaudah nanti, karena nggak mungkin kita lanjut ke ustadznya. Ayo Pak Ustadz lanjut, kan enggak kan? Pasti stop di situ. Nah itu dua tempat yang cukup kalau mau makan strategis. Tapi kalau sambil melakukan hal lainnya di luar tadi itu yang di depan sendiri gitu. Oke. Nah,
Make sense. Ini buat teman-teman yang itu. Ini acaranya itu Tips pengajian. Tips pengajian. Jadi ini judul podcastnya adalah itu ya. Ya, tips pengajian. Nanti ketika kalian dengerin ini kan di akhir mungkin ya. Di akhir obrolan kalian kok bisa sih judulnya tips pengajian gitu. Kalian menemukannya di terakhir ini. Harus menggali dalam. Kesasar-sasar. Karena kita ngebahas itu. Ibaratnya kita bikin judul itu penjelajahan ke danau yang indah. Di YouTube kan ada yang gitu-gitu kan, judul yang clickbait banget gitu loh. Iya kan? Setelah dibuka itu ternyata hutan. Di ending cuma gini doang, foto sambil merentangkan tangan di danau. Danaunya tidak dieksplor sama sekali. Lah inilah podcast inilah yang menggambarkan cerita itu. Aduh, sedih banget sih itu. Sedih yang mendengarkan juga. Gimana kami menularkan kesedihan? tips makan tahlilan. Aduh, kalian kejebak banget lagi. Di awal udah sedih-sedih, teori-teori, di belakang tahlilan, pengajian. Aduh, sedih banget lagi. Kembali ke sedih tadi. Berarti menurutmu kesedihan itu harus diapakan? Ketika kamu mendapatkan kesedihan, apa yang harus kamu lakukan? Ya pertama nggak apa-apa sih sebenarnya kalau kamu mau mengikuti alurnya yang Dabda tadi itu. Itu punya siapa sih sebenarnya? Aku lupa lagi yang namanya Elizabeth itu loh. Hah? Elizabeth Kubler gitu ya? Iya, nama depannya Elizabeth. Hah, itu bukan cowok. Bukan lah, namanya Elizabeth, masa cowok sih? Elizabeth Kubler. Ular kali. Oh, ya itulah pokoknya ya. Iya. Ya nggak apa-apa kalau memang mau mengikuti alur itu. Yang penting endingnya kan acceptance. Dan caranya untuk ke acceptance itu macam-macam sih. Kalau yang sering dengar kan ya kita mindfulness ya mungkin namanya, kayak sedih itu suatu hal yang buruk, itu negatif itu adalah hal yang nggak apa-apa ada di kehidupan kita, dan itu adalah state of mind aja. Jadi tidak akan selamanya, karena ya kembali lagi ke quotes yang udah lama banget ya, kalau dunia itu akan berputar. Jadi kalau sekarang sedih, nanti pasti akan berubah menjadi senang kembali gitu. Jadi itu adalah suatu proses aja sebenarnya gitu. Nggak harus ketika kamu sedih, marah, itu ya kita harus bisa melakukannya benar. Tapi jangan sampai terlalu memaksakan. Kalau kamu nggak bisa, nggak apa-apa. Sedihlah secukupnya. Kapan terakhir kali? Bener gak sih itu lagunya gitu? Iya, ada. Tuh. Bahagia secukupnya, sedih secukupnya gitu kan ya. Ya itu sih, nggak usah terlalu lebay juga sih ya. Yang penting puas, bukan lebay sih nggak masalah sih ya. Gitu sedih. Yang penting puas ketika kamu udah selesai. Sedih sepuasnya, bahagia sepuasnya. Habis itu biar bahagia itu puas, itu gak ada beban. Ngomong itu gampang, tapi ngejalaninnya itu pasti susah sih. Ya nggak apa-apa. Ya pokoknya dalam keadaan sedih, senang, marah, ya udahlah, ikhlaskan aja. Karena never make a permanent decisions about a temporary situation. Jadi ketika kamu sedih, marah, jangan membuat keputusan yang nantinya kamu menyesali itu. Jadi kan emosi itu sementara. Bahagia, senang, sedih, marah itu sementara. Jangan bikin keputusan saat itu. Jernihkan pikiranmu, buatlah keputusan yang baik untuk kehidupanmu selanjutnya. Masih di Selflines dengan nada rendah pada awal dan akhir. Iya. Biar kelihatan sedih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Stay healthy, stay smile, stay happy, stay cool. Stay apa lagi ya?
Aku tidak bisa berkata-kata. Yaudah, pokoknya kalian harus sehat-sehat semuanya. Kalian perlu tertawa, bahagia sepuasnya. Jangan jadikan kesedihan itu hambatan untuk hidupmu selanjutnya. Asik, saya Damar Sema. Saya siapa ya? Saya Gusta. Ya, kita pamit undur diri. Oh iya, kalau misalkan mau request podcast selanjutnya, iya, komen sudah ada aja. yang request lagi. Lucu lagi. Apa? Genrenya kamu banget lagi. Ya, kita tunggu ya surprise-nya nanti. Tema-temanya kita cari yang lebih menantang. Apa kamu nggak terima? Apa? Menantang. Ya udahlah, gitu. Ya gitu dah. Goodbye.